4 dagen later arriveert uit Jakarta op Kemayoran Sharifuddin, de leider der Indonesische delegatie, met enige ministers, onder wie Haji Agus Salim en andere republikeinse autoriteiten, voor de ondertekening van de wapenstilstandsovereenkomst. Nog diezelfde middag begeven de delegaties zich naar de Ranville. Amir Sarifuddin, Perdana Menteri kedua Indonesia itu terpaksa meletakkan jabatannya setelah menaikkan Perjanjian Ranville. Perjanjian Ranville pada Januari 1948 itu menjadi latar belakang kejatuhan Amir Sarifuddin. Dia dianggap gagal dalam perundingan itu sehingga merugikan bangsa Indonesia karena berdampak pada penarikan pasukan tentara di sejumlah wilayah yang tak mau dilepaskan Belanda sebelum terbentuk Republik Indonesia Serikat. Dalam perjanjian itu, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Selain itu, perjanjian ini juga menyepakati garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dengan daerah pendudukan Belanda. Kesepakatan dalam perjanjian tersebut dianggap merugikan kedudukan Indonesia. Banyak pihak termasuk partai-partai pendukung di kabinetnya sendiri seperti Masyumi dan PNI mengutuk keras Amir Sarifuddin selaku ketua delegasi. Mereka menarik dukungannya dan menarik mundur menteri-menterinya. Presiden Soekarno yang semula mendukung akhirnya berbalik. Dia pun meminta Amir meletakkan jabatan. "Sebaiknya serahkan mandat kepada saya," kata Soekarno kepada Amir. Posisi Perdana Menteri kemudian dipegang oleh Muhammad Hatta. Masgul dan kecewa, Amir kemudian memilih menjadi oposisi. Dia kemudian pergi ke Solo dan mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR, gabungan berbagai organisasi dan partai yang beraliran kiri. FDR inilah cikal bakal terjadinya Madiun Affair atau yang sering dikenal awam sebagai pemberontakan PKI 1948. Aksi FDR semakin berkembang setelah mendapat sokongan dari tokoh PKI Musso yang baru pulang dari Moskow, Uni Soviet pada Agustus 1948. 1 bulan berikutnya, Musso membentuk Politbiro PKI di mana Amir Sarifuddin ditempatkan pada bagian pertahanan. FDR kemudian diubah menjadi PKI lalu melancarkan aksi pemberontakan dan berhasil menguasai sejumlah wilayah seperti Madiun, Kediri, Purwodadi, Ponorogo, Blitar, dan Nganjuk. Di Madiun, mereka memproklamasikan Soviet Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia lantas mengambil tindakan tegas dan menggelar operasi militer dengan sasaran utama yakni Madiun, Purwodadi, dan Pacitan. Singkat cerita, operasi militer membuat posisi PKI di Madiun semakin terdesak. Tak hanya itu, pemimpin mereka, Musso, berhasil ditembak mati pada Oktober 1948. Setelah Musso tewas, Amir Sarifuddin memimpin pelarian yang diikuti oleh sekitar 3.000 orang golongan kiri. Amir dan pengikutnya hanya dapat bertahan sampai 29 November 1948. Mereka sempat mengembara mengitari Gunung Wilis dan Gunung Lawu. Meski dalam keadaan payah, dia tetap menjaga semangat pasukannya. Persembunyian Amir dan beberapa orang lainnya di desa Kelambu, Grobongan terendus oleh tentara. Kemudian mereka dikepung. Amir mencoba meloloskan diri melewati rawa-rawa dan hutan, tapi akhirnya tertangkap juga oleh pasukan Batalion Kala Hitam yang dipimpin oleh Kemal Idris dari Divisi Siliwangi. Kondisi Amir saat itu sudah sangat payah, kurus dan pincang. Dia menderita disentri. Hari Puzo dalam bukunya berjudul Madiun 1948 menggambarkan mantan Perdana Menteri itu hanya memakai piyama, sarung, dan tak bersepatu saat tertangkap. Pipa cangklong yang biasanya tak terpisahkan darinya kini tak ada lagi. Senjata yang melekat pada dirinya hanya sebuah pistol. Amir kemudian dibawa ke Kudus dan kemudian berlanjut ke Yogyakarta dengan kereta khusus. Sesampainya di Yogyakarta, Amir, Suripno, dan Harjono ditahan di penjara Benteng lalu dibawa ke Solo. 19 Desember 1948, tepat tengah malam, 20 orang penduduk desa diperintahkan tentara untuk menggali lubang makam di desa Ngalihan, Karanganyar, Solo. Lubang itu disiapkan untuk Amir dan 10 orang pengikutnya, yakni Maruto Darusman,
Kolonel Djoko Sujono, Suripno, Oi Gue Hwat, Sarjono, Harjono, Soekarno, Katam Hadi, Rono Marsono, dan D. Mangku. Menjelang eksekusi, Amir sempat berbincang dengan eksekutornya dari polisi militer itu. Awalnya, seorang letnan tentara menerangkan adanya surat perintah Gubernur Militer Gatot Subroto mengenai eksekusi mati bagi 11 orang tersebut. Mereka didakwa makar. Amir bertanya kepada sang eksekutor, "Apakah saudara sudah mengikhlaskan saya dan kawan-kawan saya?" Sang letnan menjawab bahwa dia hanya menjalankan perintah. Lalu Amir bertanya lagi, "Apakah saudara sudah memikirkan yang lebih jernih?" "Tidak usah banyak bicara," jawab si letnan tegas. Lalu Kolonel Djoko Sujono menimpali, "Saya tidak menyalahkan saudara, tapi dengan ini negara yang rugi." Letnan itu kemudian memerintahkan anak buahnya dalam regu tembak untuk mulai mengisi bedil. Amir lantas menghampiri sang letnan. Sambil menepuk bahu letnan itu, dia berkata, "Beri kami waktu untuk bernyanyi sebentar." Sang letnan memenuhi permintaan tersebut. Sebelum bernyanyi, mereka menulis surat atas usul yang dilontarkan pertama kali oleh Suripno. Kemudian Amir dan kawan-kawan mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan Internasionale, lagu kaum buruh sedunia. Setelah selesai bernyanyi, Amir berseru, "Bersatulah kaum buruh seluruh dunia, aku mati untukmu." Kemudian mereka ditembak satu persatu. Amir yang pertama.